Kebobrokan itu terpelihara di kolam politik Indonesia. Kebobrokan itu terpelihara. Terpelihara. Bubarkan, Dad. Bubarkan apa nih? DPR, Dad. Oh ya, bubarkan DPR. Oh. Ya, ganti dengan orang-orang yang ikhlas, ganti dengan orang-orang yang jujur. Dan juga untuk jangka panjang ganti sistem itu sendiri. Ya? Ganti sistem DPR itu. Oh, baik. Ya. 1, 2, 3. Jebret. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jebret. Oke. Alhamdulillah bertemu lagi ya, kembali lagi dengan saya dan teman-teman semua. Teman semua kita Teman itu nggak ada. Teman-temannya lagi ada sibuk kok ini. Lagi ada urusan. Menggoncang rezim. Menggoncang rezim. Iya. Ya, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang baru-baru ini sedang sangat cukup mengguncang negeri kita. Ya, ini tentang pembubaran DPR. Ya, jadi kita ingin membahas tentang tema urgensitas DPR di dalam tatanan pemerintahan kita. Dan kebetulan di malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz, ada seorang Ustadz, ini juga termasuk Ustadz muda yang beliau ini lulusan Al-Azhar S1 Hadis, yang ini baru kapan datang di Indonesia, Dad? Di Indonesia baru datang sekitar sebulan lah. Oh, sebulan yang lalu, Dad, ya? Sebulan yang lalu. Oh, jadi baru sebulan yang lalu beliau datang ke Indonesia dari Mesir. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini bisa memberikan ilmu perspektif baru lah kepada kita semua tentang bagaimana fenomena di masyarakat ini, Dad. Yang mana di Indonesia ini kita sedang banyak sekali guncangan-guncangan, Dad. Iya, dan guncangan kepada rezim. Oh, itu. Dan belakangan ini kalau kita runtut ya dari peristiwa sebelum kemerdekaan 17 Agustus itu kan ada fenomena bendera One Piece, kemudian ada kasus tentang yang di Pati itu, terus di Bone di Sulawesi Selatan, dan terakhir hingga saat ini terkait bagaimana akhirnya DPR itu dipertanyakan, Dad, urgensitasnya, karena melihat dari tadi kinerjanya dan juga kebijakan yang diputuskan oleh DPR ini yang mana katanya wakil rakyat, tapi setiap keputusan yang diambil itu bertolak belakang dengan kebutuhan rakyat. Ya kan? Yang mana kabar terbaru ini tunjangannya itu sampai sekitar 100 juta per bulan itu. Yang wah, Masya Allah itu. Gila banget. Yang mana saat ini kan ekonomi lagi sulit, banyak PHK di mana-mana, rakyat sedang menderita. Tapi di satu sisi elit-elit politik di negeri kita ini sedang berpesta pora, Ustaz. Nah, menurut Ustaz nih, Ustaz, kita langsung masuk ke tema, Ustaz. Waduh, langsung, Ustaz. Menurut Ustaz, kita membahas tentang bagaimana sebetulnya DPR itu, Ustaz, fungsi dan urgensitasnya itu apa sih, Ustaz? Sebenarnya di pemerintahan itu, Ustaz. Dari segi fungsi dan peran itu, Ustaz. Betul. Harusnya bagaimana? Ya, kalau selama ini kita belajar dari SD kan? Iya. Ya. Ente juga belajar kan? Belajar SD, SMP, SMA. Ya. Jadi kalau kita cek dari buku-buku pelajaran sekolah dasar kan? Atau mungkin ke kitab lagi, buku-buku umum ya. Buku-buku umum kurang lebih sepaham aneh, DPR itu dia ada tiga tugas. Ya, ada 3 tugas. Yang pertama adalah mengesahkan undang-undang dan mengesahkan anggaran. Dan yang terakhir adalah apa? Pengawas. Atau mungkin bisa kita bahasakan mengontrol pemerintahan.
Ini fungsi DPR sebetulnya. Ya. Ya. Fungsi DPR. Nah, terus tadi kan ente tanya tuh, sebetulnya urgensitas DPR itu ada nggak sih? Iya. Kalau aneh katakan sekarang hancurnya Indonesia itu bukan karena nggak ada DPR, ya, bukan ada atau nggak ada DPR, tapi karena ada DPR dan DPR tersebut tidak menjalankan tugasnya, ya kan? Jadi karena ada DPR dan DPR itu tidak menjalankan tugasnya. Ya, justru malah menambah carut marut negara, ya kan? Contohnya pertama, pejabat publik harusnya dia udah tahu dong, Ya. ya kan? Jadi salah satu apa namanya istilahnya, salah satu ciri orang yang bijaksana, Ya. ketika dia ingin mengambil sesuatu, dia sudah menyiapkan berbagai step, ya kan? Ada ungkapan menarik dalam bahasa Arab ya, man arada an yadkhul fil harb fala budda an yuhayyi makanan lil khuruj. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam peperangan, maka harus menyiapkan jalan keluar. Ini salah satu bentuk kebijaksanaan. Makanya penjahat yang bijaksana, ya, ketika dia melaksanakan kejahatannya, dia sudah menyiapkan sebetulnya apa namanya, solusi untuk dia lolos dari kejahatan tersebut. Nah, dari kasus DPR kemarin, itu sudah menjadi fakta bahwasanya negara carut marut. Dan fungsi DPR yang selama ini mewakili rakyat dan memberikan kesejahteraan mereka, itu sudah rahasia umum lah, nggak tercapai sama sekali. Karena yang terjadi di gedung DPR itu bukan apa? Bukan aspirasi, tapi transaksi. Wah, kuat sekali tuh, ya kan? Bukan aspirasi yang dijual, tapi adalah transaksi. Nah, makanya kita bisa lihat kondisi yang terakhir yang kita carut marut kemarin pada puncaknya ya. Walaupun kebobrokan sebenarnya sudah dari awal. Ketika terjadi kebobrokan, bayangkan kan kasus kemarin tuh yang anak-anak, salah satu anak kecil, dia gara-gara ketahan birokrasi dan tidak ada yang membela dia. Akhirnya apa? Dia mati gara-gara cacing, penuh cacing kan. Ya Allah. Gila, bayangkan itu. Makanya orang-orang kan pada teriak, udahlah kalau anak kecil aja ngantri rumah sakit dan akhirnya mati gara-gara perutnya penuh cacing, bubarin aja DPR tuh. Gak ada gunanya kan. Maksudnya itu tepat atau nggak tepat bisa dikatakan secara umum lah ya. 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 Tapi memang tanggung jawab DPR sebenarnya ada di sana. Karena harusnya birokrasi rumah sakit itu ketika dia sulit, itu harusnya sudah sampai ke DPR. Kalaupun tidak sampai berarti dipertanyakan kan. Ya. Mereka nggak kerja dong. Ya. Seperti itu. Nah, itu apa namanya DPR kemarin. Nah, ketika terjadi puncak emosi oleh masyarakat, dan DPR harus sudah tahu dia, bahwasanya nama masyarakat ketika ada sesuatu yang salah itu pasti terpendam dan sewaktu-waktu akan naik. Itu harus sudah tahu. Ya. Kalau nggak tahu berarti tidak layak sebenarnya jadi wakil rakyat. BEM makin menumpukan kegilaan yang terjadi. Dan terakhir puncaknya itu adalah ketika gaji. Iya. Mereka joget segala macam, ya kan, harusnya orang bijaksana tahu lah, ya kan. Anda pun kalau mau merayakan sesuatu ya harusnya sudah paham ketika krisis Anda begitu, ya Anda jangan ngamuk kalau tiba-tiba dimarahi oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, respon setelah itu yang kita lihat, apa yang keluar dari mereka ternyata? Pertama, berusaha menutupi dengan data yang ngawur. Ya kan, videonya udah tersebar. Bagaimana si ahli matematika tuh, Pauline siapa namanya? Jeremy Pauline kan dia ngitung kan. Ini tolol ya, masa 26 juta, ya kan? Berapa itu? 3 yang kos-kosan terus dikalikan dan datanya nggak masuk akal kan? Iya. Terus dibela. Ya, jadi kita butuh beras segala macam. Keluarlah data yang itu sudah valid dibuat-buat lah. Iya, benar. Demi memperkaya kantong mereka. Terus makin marah kan? Ya kan? Nanti kan kalau mewakilkan kepada orang terus dia tidak amanah, ente kritik, ente harus amanah dong. Iya. Bukannya minta maaf, justru malah apa? Malah ngeritik balik ente. Iya. Ya, suka-suka gua bahasa dalam gua kan kayak gitu. Bahkan ada yang bilang tuh dari ketua komisi berapa tuh, bahwasannya orang yang bilang DPR itu harus dibubarkan adalah orang yang tolol.
Itu Waduh. ke Kedua 1000% itu. Itu yang Anies banget sayangkan ya. Jadi penjahat tuh ada penjahat yang cerdas, ada penjahat yang bahasanya gitu. Ada yang cerdas. Harusnya itu. nyadar malah ngehina gitu. Iya, maksudnya kan kalau ente berbuat jahat, ya minimal seharusnya kalau ente bijaksana ya jangan meluapkan pernyataan seperti itu. Iya. Ya kan? Ini kan menunjukkan sangat nggak tahu nih ditangkap emang nggak ngatain DPR. Karena emang udah harusnya kan kalau dia bijaksana, maka pertama harus mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Iya. Iya kan? Karena itu udah aturan ketika orang itu salah, maka jalan yang terbaik adalah mengeluarkan permintaan maaf. Bahkan justru ketika DPR itu misalnya dia mikir wah kalau kita salah terus kita minta maaf nanti malah diserang balik atau kan ya atau apalagi malah jatuh marwah kita, justru enggak. Banyak orang ketika dia bertanggung jawab dan dia minta maaf menunduk justru malah terangkat wibawanya. Tapi kemarin lah itu yang parahnya ya, kita balik lagi ke DPR, dia parahnya justru malah blunder. Ya kan ngata-ngatain rakyat yang mencaci mereka bahwasanya orang yang paling adalah orang yang meminta DPR dibubarkan. Harusnya minta maaf. Ya, kemarin Ana sempat lihat itu yang pelawak Eko siapa itu? Yang namanya Bang Eko itu. Baru dia tuh minta maaf. Ana lihat tuh dari pernyataan kepala DPR tuh siapa namanya? Yang ngatain Sahroni. Ini aman kan nih? Aman aja disebut lah. Oh, ini udah tangan nih. Oh gitu ya, hajar pokoknya. Iya. Nah, itu kan masih beberapa hari ya nggak langsung. Baru si Eko doang. Dan itu pun istilahnya pernyataannya keluar dari sudut pandang individu. Yeah. Bukan dari press release resmi dari DPR. Bahkan sampai sekarang yang dari DPR langsung kita belum ketemu kecuali pernyataan berkaitan dengan detailing tunjangan itu doang. Tapi pernyataan minta maaf nggak ada. Itu baru si Eko tuh diminta maaf. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nasi sudah jadi bubur. Beberapa lihat Anda di postingan ketika dia posting kayak gitu, itu komennya nggak menerima permintaan maaf dia. Iya. Udahlah bubarin ya. Anda hewan semua ya dikata-katain maksudnya ya. Wah keluar semua itu kebun binatang itu. Nah Ustaz, tadi dengan penjelasan Ustaz tadi dari dari bagaimana respon DPR dalam dalam melihat respon masyarakat gitu. Ya. Dengan justru malah harusnya sadar malah makin jadi gitu. Makin jadi. Iya, malah makin jadi. Kalau menurut Ustaz nih, sebetulnya dengan kebijakan tadi juga yang mana itu semua bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat ya, yang tadi adanya kenaikan pajak yang luar biasa dan tadi juga tunjangan yang Luar biasa. yang gila lah. Sebetulnya Set, akar permasalahan di mana sih Set? Apakah memang harus ganti kabinet atau bagaimana Set? Akar permasalahannya Set? Ya. Sebab ini semua terjadi gitu Set. Jadi pertama Ana pengen reminder lagi ya. Ya. Kita bisa lihat DPR sekarang itu ketimbang mereka membela rakyat, mereka justru malah sibuk merenovasi gedung mereka. Ya. Ya. Ketimbang ngasih bantuan kepada rakyat, meloloskan bantuan karena nggak mungkin. Anggaran itu pasti lewat mereka. Jadi pengesahan anggaran itu pasti lewat DPR. Jadi kalau kami nggak ada bisa ngasih, itu bohong. Ya karena semua pengesahan anggaran itu pasti lewat kalian. Yeah. Istilahnya nggak ada duit yang keluar kecuali kalian itu setuju. Tapi yang mereka lakukan apa? Malah beli laptop baru, malah beli beras harganya. Tolong dikoreksi ya kawan-kawan ya kalau ada yang salah data ya. Bisa komen, ya kan? Di YouTube kan ini? Iya. Yeah. Di YouTube. Terus mereka malah sibuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan apa? Studi tour. Ya, karena di sesi awal tadi masih kurang ini. Kita ngebongkar kebobrokan wakil rakyat. Iya. Nah, sebelum Ana ngejawab, kenapa sih kok Ana pengen ngomongin tentang kejelekan mereka? Yang pertama karena tadi secara kebobrokan Indonesia itu bukan karena ada atau tidak adanya DPR.
Tapi adanya DPR yang justru malah menghasilkan apa? Menghasilkan kondisi yang carut marut. Sebentar. Bentar tadi apa tadi? Bukan karena adanya DPR ada atau enggak, Ya. tapi karena adanya DPR yang menghasilkan kondisi yang carut marut gitu. Iya, betul. Dan ternyata ketika kita lihat memang ini adalah sesuatu yang tidak tahu siapa yang mendesain ya, Anda nggak tahu. Tapi ketika kita melihat itu pasti akan selalu kebobrokan itu terpelihara di kolam politik Indonesia. Kebobrokan itu terpelihara. Ustaz. Terpelihara. Begitu. Teman-teman kalau nggak setuju silahkan. Jadi Ustaz mau bilang bahwasannya di balik ini semua sebetulnya ada yang mendesain gitu, Ustaz. Nah Atau itu gimana? saya nggak tahu ya. Oh, nggak Apakah tahu. ada yang mendesain atau tidak? Tahu-tahu saya lahir menurut Indonesia selama aneh sadar itu sejak umur 3 tahun. Itu udah sadar tuh jadi manusia balita apa segala macam ya. Sejak saat itu aneh lihat TV dan segala macam ya. Itu mulai muncul kerusakan-kerusakan segala macam sampai puncaknya sekarang. Ya. Dan sampai sekarang ini pendapat aneh ya. Ya. Kebobrokan itu terpelihara. Iya, Ya. bagi yang nggak setuju, tolong berikan saya komentar supaya saya berubah pendapat. Ya. Silakan. Setuju, Ustaz. Saya setuju. Karena memang dari korupsi misal itu dari dulu Nggak ada. nggak ada solusi yang Iya. bisa memberantas korupsi lah. Betul. Dari korupsi. Dan itu kan terulang, ya kan? Mereka berpesta, rakyat malah makin Menderita. hancur, menderita, ya kan? Kita yang bayar pajak, dibilang kami telah memberikan subsidi, pemerintah maksudnya ya, Ya. pemerintah. Ya. Dan DPR dengan bangganya kami telah mendorong, ya, supaya negara memberikan subsidi. Padahal kan itu dari pajak kita juga segala macam. Oh, tapi itu berarti itu pemerintah secara umum ya. Tapi kan sekarang kita fokus DPR ya. Nah, jadi itu poinnya. Terus tadi apa pertanyaannya sih? Oh, iya, Ustaz. Tadi dengan berbagai kebobrokan yang sudah makin jadi, Ustaz. Kan kita nih mau nyari nih apa solusinya. Tapi kan sebelum kita ke solusi itu kita harus mengetahui akar permasalahan itu, Ustaz. Jadi agar gimana caranya ini tuh tidak terulang lagi tadi. Gitu, Ustaz. Jadi kita harus berani, ya kan? Kita harus berani mengatakan bahwasannya karena ini fakta ya. Ya. Tadi Anda katakan ini pembacaan aneh, ini pengamatan aneh selama ini, ya. Dan beberapa kali Anda berdiskusi dengan orang-orang, belum ada yang bisa membantah keyakinan aneh sehingga berubah. Bahwasannya kebobrokan itu tidak terpelihara di sistem Indonesia sekarang. Sistem perpolitikan khususnya DPR apalagi ya, itu terpelihara. Ya. Maka sampai ada yang bisa membatalkan aneh, sampai bisa ada yang menggoyahkan keyakinan aneh, ya kan? Berarti itu Oh, silakan komen. silakan komen, Oh, ya kan? Kita buka ruang diskusi ya. Nah, makanya Anda mengatakan tadi kita harus berani dan tidak boleh malu-malu dan harus menyatakan dengan tegas bahwasannya memang sistem yang ada sekarang ini sudah terlalu sering memelihara kebobrokan, ya kan? Sistem justru tidak menghukum orang yang korup, ya kan? Justru apa? Justru memberikan ruang untuk terus berkuasa. Udah dihukum, Ustaz. Jadi dihukum penjara seumur hidup, Ustaz, bagi yang korupsi, Ustaz. Dihukum, Ustaz. Itu dihukum? Iya, di penjara seumur hidup. Kalau menurut Ustaz itu hukuman bukan? Itu bukan. Oh, bukan. Itu apa, Ustaz? Itu hanya kata-kata. Hanya kata. Ya kan? Kalau di buku-buku kan sering disebutkan bahwasanya ide itu akan terus menjadi ide selama dia tidak dimanifestokan atau dia tidak mungkin bukan dimanifestokan ya, diterapkan. Makanya itu bedanya ide dengan kerja lapangan lah, bahasanya kayak gitu. Nah, maka itu kan aturan jelas sebetulnya bahwasanya orang dikorupsi itu akan dihukum. Tapi fakta kita melihat justru hal tersebut tidak dilaksanakan, ya kan? Itu udah fakta lah. Oke. Tinggal di list lah ya. Iya. Dari awal-awal pertama kali yang viral yang dulu kita masih kecil tahu siapa? Ada orang korupsi tapi dia bisa dapat tenis di Bali misalnya, ya kan? Terus kemudian beberapa orang ditangkap KPK tapi ternyata namanya sedang check-in di hotel luar misalnya, ya kan? Terus kemudian yang ditangkap koruptor sekarang beberapa orang saja,
ya kan? Berapa banyak orang transaksinya. Dan datanya kan luar biasa. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya pejabat-pejabat yang korupsi itu yang ditangkap hanya sebagian. Dan itu pun beberapa ada karena bahasanya apa ya? Serangan kepada pihak tertentu. Begitu. Dan kita bisa lihat lah orang-orang yang masih korupsi ya, masih banyak dia berkeliaran sekarang. Ya, Harun Masiku sampai sekarang mana? Ya kan? Ya, Jokowi. Yang baru-baru ini Jokowi sudah jelas. Oh, udah king Ya ya. kan? Udah king dia tuh. Bukti nyata IKN diproses nggak tuh? Enggak juga kan? Ya. Ijazah palsu belum kelar tuh. Enggak, tapi itu nggak masuk korupsi. Oh, nggak masuk korupsi ya. Tapi masih kasus yang masih ini beliau. Masih kasus. Masih kasus dong. Dia tuh kasus semua emang. Iya. Termasuk Gibran naik tuh kasus sebetulnya. Iya. Ya enggak? Iya. Iya. Makanya kalau Bapak Prabowo itu bersih, ya kami minta Gibran mundur. Jadi ke Jokowi sekarang nih. Iya. Jadi itu pertama kita harus berani mengatakan ya. Jadi orang yang korup justru dipelihara. Terus kemudian tidak memberikan ruang untuk kebenaran. Ya, justru menyingkirkan orang-orang yang ngomong jujur kan? Iya. Ngomong jujur ditangkap. Tom Lembong, ya kan? Dan banyak pihak yang menyayangkan kan. Kalau orang cerdas dan pintar seperti dia terus dipecut dan akhirnya keluar dari pemerintah, pasti orang-orang pintarnya juga mikir dong. Ya. Ya kan, ngapain gua masuk ke pemerintahan kalau kayak gitu juga akhirnya. Jadi isi-isinya semua ini pemerintah Yang bobrok itu semua, yang jualan semua. Ya kan? Terus apalagi bobroknya? Ya intinya sistem sekarang kita melihat tidak bisa mempertahankan kebaikan lah bahasanya gitu. Secara umum ya. Tidak bisa melepaskan dari kodratnya memelihara kebobrokan. Nah, maka bahasanya itu sampai kapan kita terus memperbaiki rumah yang memang pondasinya sudah keropos. Ya kan? Nah, maka justru yang terjadi adalah apa? Sumbal tilam. Kok sumbal tilam? Apa sih namanya? Ya, sumbal tilam. gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Ya kan? Atap bocor tempel lagi, ya kan? Nah, Bocor itu pertanyaannya. Dan itu yang kira-kira dijawab bagaimana itu? Tanya. Iya. Lagi nanya. Oh iya. Maksudnya jawabannya berarti kan nggak mungkin, ya kan? Rumah bobrok itu diperbaiki dengan apa istilahnya? Dengan cara tersebut. Iya. Jadi harus ada solusi yang fundamental gitu, Ustaz ya. Iya, harus dibobok dari awal. Iya. Seperti itu. Oke, Ustaz. Tadi terkait tadi Ustaz bilang akan permasalahan bahwasannya tadi memang harus ada hukum yang tegas gitu, Ustaz ya. Terhadap para koruptor ini ada keadilan gitu, Ustaz ya. Dan harus ada memang kebebasan ruang untuk kritik gitu, Ustaz ya. Betul. Nah, Ustaz, tadi kan dengan penjelasan Ustaz tadi bagaimana akar permasalahannya tadi, bahwasannya tadi dengan tidak adanya hukum yang adil gitu di negeri kita ini dengan sistem yang ada, bagaimana seharusnya kalau dari sudut pandang masyarakat nih, Ustaz, bagaimana seharusnya masyarakat itu bersikap, Ustaz, melihat sistem yang bobrok saat ini, Ustaz, dengan para elit-elit politik yang mana mereka bilangnya wakil rakyat tapi justru pengkhianat rakyat, Ustaz. Ya. Gimana? Jadi memang negara yang sehat, negara yang prima itu akan lahir dari masyarakat yang berani untuk mengkritik. Ya. Negara yang hebat itu lahir dari rakyat yang berani kritik dan berani jujur untuk mengoreksi negaranya. Oke. Ya kan? Supaya untuk menjaga negara tersebut tetap on the track. Nah, pertanyaan, apakah demokrasi sekarang itu layak untuk dipertahankan? Jawabannya layak. Ya, layak ketika demokrasi tersebut ya tunduk kepada keadilan sejati dan bukan tunduk kepada oligarki. Ya kan? Apa sih oligarki, Ustaz? Oligarki Mungkin itu ada bahasanya apa ya? teman-teman yang Oligarki itu kekuasaan pihak tertentu. Ya, biasanya dari pemilik modal lah yang uangnya banyak. Ya kan?
Iya. Konglomerat gitu Ustaz ya. Konglomerat ya yang memiliki perusahaan dan segala macam. Ya kan? Karena sekarang kan di zaman materialis kan penguasa para pemilik modal kan. Makanya muncul ungkapan lu punya duit lu bisa ngapain aja. Bahasa gitu. Lu punya duit lu punya kuasa gitu. Lu punya duit punya kuasa. Ya kan? Lu nggak punya duit mati aja. Aduh. Nah, kalau demokrasi kayak gitu, itu layak dipertahankan. Tadi ya catatannya ketiga dia tunduk kepada keadilan sejati. Nah, masalahnya demokrasi yang ada sekarang itu tunduk kepada dasar hukum yang tidak kokoh. Itu fakta. Ya, silakan koreksi. Demokrasi sejak awal bahkan konsep itu sendiri itu tidak pernah tunduk kepada satu konsep yang memang dia itu kokoh. Konsep apa Ustaz yang dimaksud Ustaz itu maksudnya? Konsep keadilan mungkin. Ya, kalau kita boleh lebih spesifikkan ya. Walaupun nanti semua konsep yang istilahnya apa? Beberapa di demokrasi itu kan karena dia diberikan kepada mufakat atau musyawarah, makanya memang dia dikembalikan kepada sebuah ketidakpastian. Ya, karena namanya diskusi manusia kan. Nah, makanya nggak aneh, ya kan? Demokrasi itu dikritik lintas masa, ya kan? Di Yunani dikritik, di masa politik modern pun juga dikritik, karena itu tabiat demokrasi, ya bukan aneh bagi dia. Ya. Jadi ada cacat gitu ya, yang nggak bisa dihilangkan gitu maksud Ustaz? Iya bisa jadi kita kan kayak gitu, ada cacat, ya. Nah kita ketika ketemu cacat seperti ini, maka sebagai orang yang bijaksana, maka yang kita cari adalah solusi. Ya, jadi kita ketemu cacat, ketemu permasalahan, dan permasalahan itu harus kita segera atasi. Nah orang cerdas itu seperti itu. Oke Ustaz, tadi berarti kan tadi bagaimana respon masyarakat, masyarakat itu harus berani gitu Ustaz. Harus berani. Ya. Harus berani mengkritik bahwasannya sistem demokrasi ini memang sudah terlihat gitu kebobrokannya gitu Ustaz. Ya. Dan yang tadi penjelasan Ustaz tadi, Ustaz menilai bahwasannya hari ini itu harusnya bukan hanya kabinet yang diganti gitu Ustaz ya. Bukan. Tapi justru dari sistem itu sendiri yang memang pondasinya itu memang rapuh gitu Ustaz ya. Ya. Oke Ustaz. Ya mungkin alurnya nggak langsung diganti ya. Jadi wakil rakyat itu walaupun sekarang sudah sampai derajat situ ya. Wakil rakyat itu mereka harus menerima ketika terjadi kekacauan, harus menerima, rakyat itu akan mengoreksi mereka. Ya. Dan rakyat itu harus berani, ya kan, mengoreksi mereka. Dan kalau memang koreksi yang tersebut tidak berhasil, ya memang harus diganti sebetulnya. Ya. Dan kalau sekarang kan kesulitannya luar biasa ya. Sampai yang terakhir kalau perlu dibunuh semua itu, ya kan, wakil rakyat saking bencinya kan. Penggal semuanya. Penggal. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu reaksi jujur rakyat akibat Kebobrokan sistem. kebobrokan yang kalian lakukan. Ya, maka jangan salahkan mereka seperti itu. Nah, itu. Oh, oke, Sat. Terakhir, Sat. Nah, tadi dari pembahasan awal ya, dari mulai urgensitasnya sebenarnya DPR tuh penting nggak sih di tatanan pemerintah? Sebenarnya nggak penting. Ada atau tidak ada itu penting nggak? Kan tadi kata Ustaz sebetulnya bukan hanya apa sebetulnya hari ini itu kebobrokannya itu bukan karena ada atau tidak adanya DPR, tapi karena adanya DPR yang menghasilkan kebobrokan dan kekacauan. Ya. Dan tadi juga Ustaz menilai bahwasannya saat ini tidak cukup hanya kabinet yang diganti, tapi juga konsep daripada demokrasi itu sendiri yang mana memang itu sudah rapuh sejak awal gitu. Ya. Ya. Nah, Sat, terakhir nih, Sat. Sebetulnya bagaimana solusi jangka pendek dan juga jangka panjang, Sat? Jangka pendek ya ini solusi yang harus segera dilakukan, dan jangka panjang maksudnya solusi agar persoalan ini tidak terpelihara kembali, Sat, seperti kata Ustaz tadi. Ya. Gimana? Pertama yang jangka pendek ya. Kalau Anda boleh memberikan tawaran kepada masyarakat Indonesia, terlebih lagi kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Pertama, harus tegas. Dan aneh di sini sebagai umat Islam, maka menawarkan solusi dari Islam itu sendiri. Ada, Sat, dari Islam, Sat? Ada. Oh. Iya. Jadi di Islam itu bukan hanya ngurus sholat gitu, Sat? Nggak ada. Justru sholat itu sebagian. Sebagian. Iya. Sebagian aja. Sisanya itu Al-Quran tuh kurang lebih 80% itu
muamalat, hukum berkaitan dengan manusia dengan yang lain dan segala macam. Apa tuh Ustaz? Kira apa solusinya? Pertama, dalam Islam, ketika terjadi kezoliman, maka itu harus segera untuk dihilangkan. Ya, itu dalam Islam. DPR, mungkin kalau di sini kalau dalam Islam tidak ada DPR ya. Ya. Hanya ada dia adalah majelis ummah. Dan majelis ummah itu pun hanya memiliki hak diskusi saja. Ya. Bukan untuk menentukan kebijakan. Bukan untuk menentukan kebijakan. Dalilnya apa majelis ummah? Pertama, majelis ummah dalilnya adalah ayat Al-Quran yang berbunyi wa amruhum bainahum syura. Ya. Terus kemudian dalam ayat yang lain wasyawirhum fil amr. Ini perintah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdiskusi dengan orang-orang mukmin ketika memutuskan sesuatu. Ya. Ya. Wah, itu boleh dong berarti DPR. Itu ayat DPR itu katanya. Karena syura tadi. Iya kan? Iya. Nah, maka Anda katakan sabar. Kalau ente berpikir seperti itu, namanya bahasanya tidak sesuai maksudnya. Ya, tidak sesuai dengan apa istilahnya? Panduan berpikir Saqafah Islam. Dalam Saqafah Islam, bahkan mungkin ini konsep berpikir secara keseluruhan ya. Jadi ketika ingin menarik kesimpulan dari suatu hal, itu harus dari berbagai data. Ya, kalau dalam bahasa Saqafah Islam itu adalah mengumpulkan seluruh pendapat. Ya, dikenal dengan istilah jama'. Hadis supaya dipahami dengan pemahaman yang betul, maka hadisnya harus dikumpulkan. Ya kan? Ayat Al-Quran juga ketika mau ditarik hukum, maka kalau bisa dikumpulkan dengan ayat-ayat yang berhubungan. Ya, ada perkataan yang menarik, itu punya Imam Ahmad kalau nggak salah. Yang berbunyi wal hadis idza lam tujma' turquhu lam tufham. Jadi hadis itu kalau tidak dikumpulkan seluruhnya maka tidak akan dipahami. Wal hadis yufassar ba'dahu ba'da. Dan satu hadis itu mentafsirkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Nah, begitu juga dalam dalil Al-Qur'an. Ya kan? Muncul dalil tersebut perintah untuk bermusyawarah. Tapi di situ ya di sisi yang lain kita bisa melihat dalam beberapa hal yang sudah pakem, Rasul itu tidak berdiskusi. Padahal diperintahkan oleh baginda diperintahkan oleh Allah SWT untuk bermusyawarah dengan orang mukmin. Contohnya apa? Contohnya ketika perjanjian Hudaybiyah. Itu kan ngamuk semua sahabat. Iya kan? Bahkan dikatakan sampai membuat gelombang perpecahan. Ngambek bahasanya gitu. Ya, gelombang ngambek dengan Rasul. Wah, kenapa kita udah rugi nih kan? Tawaran kita kirim tapi tawaran kita nggak dibalikin, ya kan? Kita boncos abis nih Rasul. Ya kan? Bahasanya kurang lebih kayak gitu ya. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Nah, makanya muncul gelombang tersebut. Tapi ternyata jawaban Rasul apa? Ya, jadi hukum asalnya tadi diperintah untuk awalnya ya kan dalam Al-Quran diperintah untuk bermusyawarah. Tapi kita lihat dalam Hudaybiyah, Rasul itu istilahnya berjalan dalam satu rencana dan beliau tidak mundur. Padahal anggota musyawarah itu udah nggak setuju semua, ya kan? Iya. Dan jawaban tersebut ya bahwasannya aku kata Rasul ya, aku adalah utusan Allah SWT, falan ukhalifa amrahu, dan aku tidak akan menyelisihi perintah. Maksudnya apa? Berarti Hudaybiyah itu adalah wahyu dari Allah SWT, ya kan? Makanya kita bisa melihat dalam tafsir maksud syura di situ ya. Para mufasir contohnya Imam Qurtubi itu memberikan contoh misalnya sekitar dengan peperangan, ya rencana dan segala macam. Selama dia adalah bukan patokan sudah ada dalam wahyu seperti itu. Nah makanya kita bisa lihat dalam Islam tadi, ya adanya majelis ummah itu hanya berdiskusi saja. Sisanya pembuatan undang-undang, pembuatan keputusan itu kembali kepada Allah SWT. Ala kulli hal kita kembali lagi, ya kan? Solusi cepatnya ya DPR tidak ada. Nah kalaupun terjadi, maka sebenarnya Pak Prabowo itu harus segera memutuskan, ya, mengganti semua orang-orang tersebut, ya, dan memberikan orang-orang yang kompeten. Ya. Dan saya kira cukup dengan tugas kementerian yang ada, itu minimal urusan negara itu sudah berjalan 70% lancar lah, ya kan? Karena yang banyak menjalankan protokol kan itu kementerian,
Maka difokuskan pembenaran kementerian dan kemudian DPR hanya difokuskan untuk mengevaluasi pemerintahan yang ada. Nah itu jangka pendek insya Allah selesai itu. Ya. Ketika Bapak Prabowo mengambil konsep keadilan Islam, yaitu konsep keadilan yang tidak tunduk kepada siapapun, hanya tunduk kepada Allah SWT. Ketika Allah mengatakan zalim itu haram, ya, perbuatan mengambil hak itu tidak diharamkan dan harus dikembalikan kepada orangnya, maka itu dianggap sebagai sebuah kriminalitas, ya kan? Maka mau dibayar sinis segala macam tidak akan bergeser. Tapi kemarin kan baru-baru ini Prabowo itu ada statementnya bahwasanya hari ini itu para pejabat itu mengalami serakah nomics gitu. Serakah nomics. Iya gitu, nomics. Gitu. Jadi memang serakah kabeh lah gitu, serakah semua gitu. Jadi memang Prabowo sendiri pun mengecam hal itu. Ya, tapi kan dia bisa ngapa-ngapain, iya kan? Maksudnya masih kita belum menemukan langkah konkret yang diambil Prabowo, ya kan? Makanya di podcast yang luar biasa ini kami mendesak Bapak Prabowo, semoga sampai ya. Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang terhormat, kami mendesak segera Bapak harus mengambil konsep keadilan Islam. Pertama, konsep keadilan Islam dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ternyata telah terbukti. Pertama, semua tidak akan dikecualikan. Ya, itu dalam Islam. Ya, nanti dalilnya kalau kita paparkan panjang ya. Teman-teman bisa cari di beberapa podcast saya ya. Nah, itu ada. Beberapa kali kita pernah mempresentasikan bagaimana konsep keadilan dalam Islam. Itu tidak pandang bulu. Ya, dalilnya ada dan perintahnya sangat jelas. Terus yang kedua, ya, selama dia adalah sesuatu yang haram, maka dipandang sebagai sebuah kriminalitas. Dan kriminalitas itu menuntut penyelesaian yang cepat. Ya kan? Nah, karena dalam Islam tidak ada hukuman itu yang ditunda. Ya, karena selama hukumnya sudah diketahui, maka akan dilaksanakan. Contohnya? Ya, contohnya ketika ada orang yang mencuri, ketika terbukti, ya kan, bahwasannya kasus pencurian tersebut itu terjadi, maka akan dilakukan, ya kan? Tidak menunggu apa lagi? Tidak menunggu, oh mungkin bisa dapat amnesti, ya kan? Pengadilan banding. Dalam Islam itu tidak ada pengadilan banding. Jadi dalam Islam, dalam peradilan Islam tidak ada namanya pengadilan banding. Selama pengadilan sudah sesuai fakta, sesuai hukum, ya kan? Dan dalam Islam barilnya ketat loh. Pezina itu baru bisa dihukum ketika apa? Ketika ada saksi. Begitu juga pencuri. Koruptor, ya kan? Dia buktinya harus sudah ada. Ya bahwasannya dia telah terbukti mengkorup. Kalau koruptor kan dia tidak masuk pencurian ya. Tapi dia masuk kepada bahasanya itu ikhtilas. Apa istilahnya? Tidak amanah. Maka hukum yang keluar adalah takzir, ya kan? Maka kalau DPR tersebut terbukti korupsi, ya kan? Maka langsung dihukum itu, takzir. Apa hukumannya, Ustaz? Hukuman takzir itu memang dia tidak ada batasnya. Secara detail dalam Al-Quran, maka ulama mengatakan yuqaddar biaqalliha. Apa istilahnya? Ditakdirkan atau diberikan tolak ukuran tergantung parah dari kasus tersebut. Misalkan korupsi 271T gitu. Tentu berbeda dengan korupsi 1 juta. Iya. Ya kan? Maka bagi imam, nah itu nanti dikembalikan kepada ijtihad imam. Ya, dikembalikan kepada ijtihad presiden bahasanya sekarang, kepada kepala negara. Ya kan? Tapi jelas takzir harus dilaksanakan. Seperti itu. Dan khalifah pemimpin itu harus menakar sesuai dengan kejahatannya. Ya, tidak boleh orang yang korupsi 1 juta disamakan dengan korupsi yang 271T, ya kan? Dan ada yang mengatakan bahwasanya takzir itu boleh sesuai dengan hukuman had. Ya, dalam had itu ada rajam. Ya, maka boleh juga dirajam. Ya, ketika khalifah memandang dia telah mengkorupsi dana yang luar biasa banyak dan pantas untuk diberikan hukuman mati, maka ketika pemimpin sudah ACC, penggal gitu. Bisa dipenggal, bisa dirajam, seperti itu. Okay. Nah, maka selesai itu. Ketika mengambil konsep keadilan Islam. Jadi cepat ya? Iya, tapi kalau mengambil konsep keadilan oligarki ya nggak akan selesai. Yang terjadi Bapak Prabowo justru akan tersandar dengan transaksi-transaksi politik. Seperti itu.
Makanya kami menyuruhkan segera Pak Prabowo ambil konsep keadilan Islam. Nah, selesai itu. Itu jangka pendek. Nah, kita belum yang jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Maka di sini Ane ingin menjelaskan kepada masyarakat sampai kapan, ya kan? Kita mau memperbaiki rumah dengan tambal sulam, ya kan? Motor juga, ya kan? Mau sampai kapan, ya kan? Kita memperbaiki ban yang bocor dengan cara tambal ban, ya kan? Bocor udah kebanyakan bocor, gimana? Iya, ya kan? Tambal lagi, kasih cairan, ya kan? Pecah, ya kan? Pecah, dikasih ban dalam, ya kan? Terus segala macam. Itu untuk analogi pendekatan ya. Yeah. Mau sampai kapan? Harus diganti bannya gitu. Nah, maka untuk kondisi yang seperti ini tidak ada lain. Tadi itulah masalahnya demokrasi sekarang. Iya, demokrasi sekarang itu dia berdasarkan kepada konsep yang kurang kokoh. Ya, maka tidak bisa kita bela. Karena akan terus terulang. Ya. Yakinkan saya, kita akan terus kita bisa memperbaiki demokrasi sekarang dan tidak akan terjadi apa yang terjadi di Indonesia sekarang, ya kan? Berikan saya jaminan, berikan saya balasan mungkin yang bisa mengubah keyakinan saya. Kalau memang demokrasi itu bisa menyelesaikan hal itu gitu sebenarnya. Ya, nah ternyata kalau kita lihat demokrasi sekarang itu, ya dia bersandar kepada pertama kepada ide kapitalis, ya. Bahkan kapitalis sangat dalam, ya. Kapitalis, materialis, ya. Yang terjadi di politik sekarang itu benar-benar bukan mengayomi rakyat, tapi apa? Transaksi. Ya, bahkan rakyat itu kan dilihat sebagai apa? Komoditi. Ya. Jadi rakyat itu ketika per 5 tahun DPR mau calon itu ngelihat rakyat itu bukan manusia dia, ngelihat kursi bergerak dia, ya kan? Yang berusaha untuk diambil oleh wakil rakyat tersebut dan diperjualbelikan untuk 5 tahun mendatang. Jadi benar-benar materialistik, benar-benar ditambah lagi tadi ya, konsep politik demokrasi sekarang pun itu berdiri di atas dasar sekulerisme. Ya. Memisahkan konsep falsafah kehidupan yang telah digariskan oleh wahyu dari bernegara. Padahal tadi Ane udah beberapa kali mention kan bahwasannya keadilan yang paling adil itu adalah keadilan yang berasal dari Tuhan. Ya, itu yang pertama, ini untuk yang kaum muslim ya. Untuk yang kaum muslim. Maka seharusnya pertama kalau warga negara tersebut adalah seorang muslim, dia harusnya yakin bahwasannya sistem yang paling adil itu hanya sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ini Ane berbicara untuk umat Islam dulu ya. Itu yang pertama. Jadi yang muslim itu tolong dipertanyakan, ya kan, keimanannya. Anda yakin nggak Allah Maha Bisa? Ya kan? Kalau yakin Allah Maha Bisa ya harusnya Anda yakin bahwasannya pertama sistem keadilan yang digariskan oleh Al-Qur'an adalah sistem yang paling adil. Ya, karena Allah paling tahu apa yang pas buat kita, sampai kapan manusia itu bisa mengayomi dirinya, ya kan? Sampai mana manusia itu berkuasa, ya, batas-batasnya sampai mana. Ya. Yang kedua untuk umat muslim, ya, kami juga sangat menyarankan bagi Anda untuk mendukung perjuangan keadilan Islam ini. Tadi yang pertama, ya, sistem keadilan Islam itu berpaku kepada sesuatu yang stabil. Ya. Teman-teman yang non-muslim bisa buka sejarah umat Islam bagaimana, ya, di Palestina, saking rindunya mereka dengan Islam, ketika datang, ahlan wa marhaban, selamat datang, ya kan. Terus ketika beberapa penaklukan, ya, mereka berterima kasih karena terbebaskan dari rakyat, dari penguasaan yang zalim dan segala macam. Ya. Dan mungkin itu nanti kajian menarik ya, bagaimana luar biasanya hukum Islam, ya, dan itu mensejahterakan seluruh rakyat, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Seperti itu. Jadi, maka yang Kristen, ya, login kita... login atau terserah Anda mau login, mau nggak login, ya lebih bagus login. Tapi kalau nggak login ya nggak masalah, ya kan. Tapi yang jelas kalian harus mendukung sistem keadilan Islam. Nah, gitu. Berarti tadi untuk jangka pendek itu bahwasannya harus ada hukum yang tegas gitu, Set, ya? Harus ada hukum yang tegas. Yang mana hukum yang tegas ini hanya ada di Islam juga gitu, Set, hanya ya? di Islam. Jadi, konsepnya sudah ada, Bapak Orpo tinggal ngambil. Dan standarnya pun jelas, ketika zalim itu ya haram gitu, Set, ya? Haram. Hukumnya jelas. Dan untuk jangka panjang
ya mana sistemnya ini harus diganti gitu, dirubah Ya, gitu. harus diganti. Dengan konsep keadilan Sistem Islam. Gitu. Dan keadilan Islam ini bukan hanya untuk umat Islam saja, justru umat non Muslim pun juga akan merasakan kesejahteraannya gitu Ustaz ya. Ya. Nanti Mungkin banyak oknum kaum Islam yang berdosa dan dalam tanda kutip nakal, ya kan? Nah, dan teman-teman non Muslim bisa melihat lah, maksudnya bisa mengkaji mana orang Islam yang benar, mana orang Islam yang salah, ya kan? Kiai ada kiai beneran, ada kiai kasus ya, kiai gadungan segala macam. Dan itu bisa diukur lah, teman-teman non Muslim juga pasti tahu lah. Ya. Makanya kalau ada kiai kan, wah ini memperjualbelikan Al-Quran. Padahal kan Islam yang benar juga sebetulnya bukan yang seperti itu. Nah, jadi clear lah, memang tidak ada yang bisa menyejahterakan orang-orang non-Muslim dan orang Muslim kecuali dengan sistem keadilan Islam itu sendiri. Oh, baik. Masya Allah, Ustaz. Berarti ternyata Islam itu bukan hanya mengatur soal sholat, zakat, haji, puasa, nikah, tapi juga ternyata ada konsep keadilan Islam itu sendiri, Ustaz. Betul. Apalagi ada hukum-hukum sanksi pidana yang tegas gitu. Betul. Yang mana tadi koruptor pun bisa dipenggal gitu dalam Islam. Bisa dipenggal. Kan kalau di negeri kita saat ini kan untuk memenggal koruptor itu kan dianggapnya melanggar HAM, Ustaz. Ya. Tapi kalau di Islam ternyata bisa. Bisa. Wih, luar biasa itu jadi koruptor jadi mikir 2 kali mereka Ustaz ya kalau dipenggal. Justru aneh kayak gitu kan. Mau ada yang bilang memenggal koruptor kejam. Iya kan? Silakan terima. Anda dikorupsi ya. Tidak bisa berobat segala macam. Ya, benar sekali, benar. Masya Allah Ustaz ya. Ini nggak berasa kita udah ngobrol saat ini udah lama sekali, udah panjang sekali Ustaz. Dan sebenarnya masih banyak, Anda yakin Ustaz, masih banyak yang perlu didiskusikan tadi tentang bagaimana, apalagi tentang konsep Islam mungkin secara detailnya Ustaz. Dan mungkin para teman-teman di sana juga mempertanyakan hal itu Ustaz. Karena ini mungkin hal yang baru juga Ustaz bagi kita gitu Ustaz. Insya Allah mungkin nanti ke depannya insya Allah nanti kita bahas lebih dalam gitu Ustaz ya. Jazakumullah khairan Ustaz untuk waktunya dan segala-galanya. Sama-sama. Dan luar biasa ya. Insya Allah dari pembahasan kita pada malam hari ini bisa membuka perspektif baru lah. Terutama dari perspektif Islam itu sendiri, bahwasannya di Islam pun ada solusi gitu ya. Dan memberikan motivasi bagi rakyat. Ya, jelas. Supaya tidak bungkam dan terus berani menyuarakan keadilan. Berarti bubarkan, Dad. Bubarkan apa nih? DPR, Dad. Oh ya, bubarkan DPR. Ya, ganti dengan orang-orang yang ikhlas, ganti dengan orang-orang yang jujur. Dan juga untuk jangka panjang ganti sistem itu sendiri ya. Ganti sistem DPR itu. Oh, baik. Terakhir, closing statement untuk pembahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana urgensi DPR. Jadi, urgensi DPR bukan sekedar ada, tapi ada untuk rakyat. Jika tidak, maka demokrasi hanyalah panggung tanpa isi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Jebret.